Kerusuhan di Prancis terjadi karena tewasnya seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun ditembak polisi. Ricuh yang membara semakin meluas hingga otoritas Prancis kerahkan puluhan ribu pasukan keamanan untuk mengatasi aksi-aksi protes yang terjadi selama 4 hari berturut-turut itu. Berikut fakta-fakta terkait kronologi hingga kondisi terkini imbas kericuhan di Prancis. Minggu tanggal 2 bulan 6 2023, penyebab kerusuhan di Prancis dipicu aksi penembakan terhadap seorang remaja. Awalnya, polisi menghentikan remaja laki-laki itu karena melanggar aturan lalu lintas. Sebuah video di media sosial, yang diautentikasi oleh AFP, menunjukkan 2 petugas polisi mencoba menghentikan kendaraan. Salah satu polisi tampak menodongkan senjatanya ke pengemudi melalui jendela dan menembak dari jarak dekat. Lalu, mobil korban terlihat bergerak beberapa puluh meter sebelum menabrak. Petugas layanan darurat mencoba menyadarkan remaja berusia 17 tahun tersebut di tempat kejadian. Namun, remaja tersebut meninggal dunia tidak lama kemudian, sementara petugas kepolisian yang menembak remaja itu telah ditahan atas tuduhan pembunuhan. Kepala Polisi Paris Laurent Nunez mengakui dalam sebuah wawancara dengan televisi BFM bahwa tindakan polisi tersebut menimbulkan pertanyaan, meski dia mengatakan ada kemungkinan petugas tersebut merasa terancam. Usai insiden penembakan remaja oleh polisi di Prancis itu, pada Selasa, 27 Juni 2023, malam, terjadilah kerusuhan. Aksi unjuk rasa di Nanterre diwarnai menyalakan api, membakar mobil, dan menghancurkan halte bus saat ketegangan meningkat antara polisi dan penduduk setempat. Bentrokan berlanjut pada Rabu, 28 Juni 2023, malam yang menyebar dari lingkungan di sekitar ibu kota ke kota-kota Prancis lainnya, termasuk Toulouse, Dijon dan Lyon. Ribuan pasukan polisi diturunkan ke Paris. Pada malam kedua kerusuhan usai remaja ditembak mati dari jarak dekat oleh polisi di Prancis, pasukan keamanan Prancis menangkap ratusan orang massa. Menteri Dalam Negeri Prancis menyebut kerusuhan itu tidak dapat ditoleransi. Menurut laporan AFP, Sabtu, 1 Juli 2023, bentrokan imbas insiden penembakan remaja 17 tahun oleh polisi itu masih berlanjut meski telah dikerahkan 45.000 petugas kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sebanyak 994 penangkapan secara nasional telah terjadi dalam semalam. Menurut angka sementara yang dirilis kementerian pada Sabtu pagi waktu setempat, selama kerusuhan, sebanyak 1.350 kendaraan dan 234 bangunan dibakar, dan 2.560 insiden kebakaran terjadi di ruang publik. Sementara itu, pemakaman remaja bernama Nahel, 17 tahun, digelar pada Sabtu, 1 Juli 2023, waktu setempat. Seperti dikutip CNN, Minggu, 2 Juli 2023. Imbas kerusuhan tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat mengadakan pertemuan dadakan dengan beberapa menterinya. Macron mengatakan bentrokan, pembakaran mobil dan penyerangan terhadap kantor polisi dengan kembang api tidak dapat dibenarkan. Beberapa jam terakhir telah ditandai dengan adegan kekerasan terhadap kantor polisi, tetapi juga sekolah dan balai kota melawan institusi dan republik, kata Macron pada pertemuan para menteri di Kementerian Dalam Negeri. Kedutaan Besar Indonesia untuk Prancis menyampaikan beberapa imbauan kepada warga negara Indonesia di tengah kondisi kerusuhan di Paris. Kedubes RI untuk Prancis mengimbau WNI yang berada di Prancis tetap waspada, kerusuhan di Paris terus berlanjut. Aksi perusakan, penjarahan, dan penembakan terus terjadi di puluhan kota dan kota madya di seluruh Prancis.